Misteri kematian Angelin kini mulai menemukan titik terang. Agustinus Tai alias Agus, satu-satunya tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus pembunuhan Angelin, akhirnya angkat bicara. Jika semula Agus mengakui bahwa dirinya lah yang membunuh bocah kelas 2 sekolah dasar ini, kini Agus mulai menyeret nama majikannya, Margriet Megawe, yang tak lain adalah ibu angkat korban. Tak main-main, Agus membeberkan jika Margriet Megawe lah pelaku pembunuhan Angelin yang sesungguhnya. Dia menyampaikan yang melakukan itu adalah M, tepat kejadiannya di kamar M. Dia hanya membantu membungkus, mengambil boneka, ya. Selanjutnya mengangkat dan melakukan penguburan. Dan semua itu dilakukan atas perintah dari Ibu M dengan janji dia akan dikasih imbalan sebesar 200 juta. Sontak pengakuan Agus ini dibantah keras oleh kuasa hukum Margriet Megawe. Kita kooperatif. Kenapa? Saya bisa keberatan kok. Ini anak kok, ada hubungan darah. Boleh, tidak boleh diperiksa. Tapi saya tidak mau. Biarlah terbuka sejelas-jelasnya. Yang hitam tetap hitam, yang putih juga putih. Tapi jangan yang hitam jadi putih, putih jadi hitam. Itu yang akan kita lawan. Semoga saja pengakuan Agus dapat membuka tabir kelam pembunuhan keji bocah cilik Angelin. Siapa sesungguhnya yang telah menghabisi nyawa gadis 8 tahun ini? Benarkah pernyataan Agus jika Margriet berada di balik kasus pembunuhan anak adopsinya sendiri? Misteri kematian Angelin masih terus bergulir. Berubahnya keterangan tersangka Agus setiap kali notabene menyulitkan atau mengganggu penyelidikan pihak polisian. Keterlibatan ibu angkat Angelin yang awalnya disangkal kini mulai dipertanyakan. Apakah benar pelakunya lebih dari 1 orang? Debat akan bahasnya malam hari ini. Saya langsung ke Bang Aris. Apakah penemuan Komnas Perlindungan Anak ada yang sama dengan pengakuan terbaru dari Agus? Iya, kalau kita runtut dari peristiwa awal tanggal 24 Mei di mana saya datang ke tempat kejadian perkara dan saya berdialog dengan Ibu N. Lalu juga saya punya kesempatan untuk bertemu dengan tersangka A. Lalu kemudian saya diberikan kesempatan secara sukarela juga hadir di tempat tidur atau di mana Angelin itu tidur. Dan setelah mendapatkan penjelasan-penjelasan itu dengan kondisi yang tentu saya tidak mau ceritakan lagi saya dalam kondisi tidak baik untuk menceritakan itu. Lalu saya kumpulkan lagi informasi-informasi. Saya mengedepankan praduga tak bersalah waktu itu. Saya katakan patut diduga karena pengalaman empirik kita dalam penanganan anak-anak yang dinyatakan hilang. Karena pada saat itu dinyatakan itu anak hilang. Sehingga datang ke sana saya ingin membantu dengan sukarela. Lalu saya katakan di mana anak itu. Dan kemudian masih ada di Denpasar dan seterusnya. Oke. Setelah itu saya mendapatkan informasi-informasi, akhirnya saya menyimpulkan bahwa patut diduga bahwa terjadi persekongkolan. Nah itu awalnya ya, patut diduga ada persekongkolan di dalam ruang lingkup di mana anak ini hilang. Pasti itu kata hilang gitu ya. Lalu kemudian kita cari informasi-informasi, akhirnya saya sangat dikejutkan pada tanggal 10 Juni itu, ternyata anak itu bukan hilang gitu loh. Anak itu tidak hilang tetapi ditemukan di situ. Dan menurut catatan otopsi itu dinyatakan 3 minggu sebelumnya sudah meninggal. Itu berarti tanggal 24 itu saya ada di situ. Nah yang menjadi pokok persoalan adalah saya hanya mengatakan bahwa asumsi yang saya sebut itu bahwa tanggal 10 itu terjadi gitu kan. Tetapi saya tidak menuduh siapapun. Karena polisi lah waktu itu yang menyatakan bahwa si A itu jadi tersangka. Saya tidak menggiring bahwa si inisial M itu bersalah. Enggak. Jadi artinya apa? Saya bertanya waktu itu ketika anak itu ada di situ, mayat ada di situ, maka saya berkata kepada Kapolda waktu itu ya, mengatakan bahwa ini perlu ada pengembangan penyidikan. Nah itu. Nah lalu kemudian ternyata ini adalah
tersangka si A mengaku seperti itu, mengaku dalam arti tadi, nanti saya kira ada penjelasan berulang-ulang. Ada kecocokan nggak dari temuan Komnas PA dengan pengakuan Agus yang terakhir ini? Nah, kalau saya patut diduga yang saya katakan tadi bahwa ada persekongkolan niat jahat, itu terbukti 10 karena ada Agus di situ dan ada seisi rumah. Tetapi saya tidak menyebutkan bahwa inisial M itu terlibat gitu, tidak, tapi pengakuan dari si tersangka A itu. Jadi asumsi saya sejak awal itu terbuktikan di situ tanggal 10 itu karena Angelin itu ditemukan dalam kondisi jasad yang mengerikan. Oke, ada benang merahnya di sana Bang Hotma. Kalau Anda melihatnya bagaimana ini? Pengakuan Agus terakhir mengatakan dia disuruh oleh ibu angkat Angelin. Kalau saya bicara hukum sih, ini mahasiswa biar tahu ya. Hukum itu fakta dan bukti. Ini sekarang digiring agar semua orang menyalahkan Margaret. Contohnya narasinya aja tadi bilang, sudah ada titik terang, sudah mulai terbuka. Narasi apa itu begitu? Sudah berpihak mengatakan condong kepada Margaret. Tapi ini kan berdasarkan pengakuan dari Agus. Artinya polisi juga tidak menerima itu, masih melakukan penyelidikan. Pengakuan gitu. yang mana? Kan berubah-berubah. Sudah pasti dia pembohong. Kenapa saya berani bilang begitu? Ada 5 keterangannya berubah-berubah. Pasti ada yang bohong. Oke, kita tanyakan kuasa hukumnya, ada Bang Haposan. Klien Anda berbohong, kata Bang Hotma, atas pengakuan yang berubah-ubah, 5 kali berubah. Makasih, Mbak Anggi. Saya tadi sependapat dengan rekan Hotma Sitompul. Dalam pengungkapan kasus kan harus menyangkut masalah fakta. Dari pendampingan terhadap tersangka AG, itu sudah ada fakta baru berdasarkan pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah antara lain keterangan saksi. Di dalam keterangan saksi pada saat saya dampingi pada tanggal 17 Juni, di sana dikatakan bahwa tersangka tidak pernah melakukan pemerkosaan maupun pembunuhan. Justru di dalam keterangannya menyatakan, dan sebelum dia secara pribadi juga ngomong ke saya, bahwa dia tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pemerkosaan, justru MM lah yang melakukan pemukulan dan juga pembunuhan di kamar daripada MM. Dan pada saat dia masuk, awalnya kan dia mendengar tangisan daripada adik kita Angelin yang menyatakan, "Mama, lepaskan saya." Itu yang didengar. Kurang lebih 3 menit tiba-tiba MM memanggil. "Agus, sini dulu," katanya kan. Dia masuk ke kamar daripada MM, dia melihat adik kita Angelin sudah tergeletak, berlumuran darah dan sempat dipangku. "Ibu, kenapa ibu lakukan ini? Ada apa ini?" katanya. "Kamu nuruti saja. Kalau enggak, kamu akan dihabisi di Bali. Kamu harus turut perintah saya. Ambilkan spray, ambilkan boneka Barbie." "Untuk apa, Bu?" "Turut saja. Nanti kamu saya kasih upah sejumlah 200 juta. Dan pada saat itu diambil spray dan saat itu juga AG mengangkat dan dibantu oleh M untuk si AG di bagian kepala, lengan, Ibu M mengangkat pakai mengangkat kakinya, terus ditaruh di spray. Diperintahkan lagi, ini diperintahkan, "Buka bajumu." "Untuk apa, Bu?" "Turuti." Akhirnya dibuka bajunya. "Buka celanamu." Dia nggak mau buka celana. "Buka," katanya. Apa Setelah dibuka, dijelaskan nggak? ya ini, kalau dibuka baju, dibuka celana, kalau benar dia pelaku tunggal, apakah tabiat dari seseorang yang melakukan kejahatan harus menunjukkan barang bukti secara terang benderang yang dibungkus di kain spray lalu dikubur? Ini menjadi pertanyaan untuk juga dibahas oleh rekan-rekan, dan ini kita percayakan kepada penyidik Polda Bali untuk melakukan penyidikan dan Polresta. Siapa sih sebenarnya yang terlibat dalam hal ini? Kalau kembali kepada BAP awal, kalau dia pelaku tunggal, tetapi ada ancaman. Kalau ada ancaman berarti ada orang lain. Tugas polisi lah yang melakukan penyelidikan siapa orang lain yang terlibat di sini. Demikian Mbak Anggi. Ada respon dari klien Anda terhadap pernyataan dari Agus? Ini rekan kita nih bicara, saksi itu barang bukti. Satu saksi bukan bukti. Apa yang mendukung dia? Ada saksi, ada bukti lain. Kan begitu. Kalau sudah dibuka apa yang diomongin saksi yang juga tersangka pembunuh, begini, saya kasih tahu. Pada waktu kejadian, jenazah ditemukan, diperiksa polisi lah. Ibu Margaret, anak-anaknya, dan Agus. Terpisah, kamarnya berlainan. Coba Ibu Margaret ceritakan apa? Dia ceritakan. Hari itu dia bikin mie berdua, mau makan mie. Ayamnya ribut. Si anak langsung, "Saya mau lihat." Dia lihat, balik setelah itu. Balik kan mau makan mie. Dia bilang, "Enggak, Bu.
Agus minta pensil. Dia ambil pensilnya. Dia balik ke kamar si Agus. Enggak balik-balik lagi. Biar saya selesaikan dulu. Langsung dipanggil. Udah lama kan enggak datang-datang. Angelin. Enggak keluar juga. Dicari ke sana sini enggak ada. Dia masuk ke kamarnya Agus. Dilihat di kolong. Kenapa lihat di kolong? Suka main petak umpet. Dilihat di kamar mandi enggak ada. Dibuka lemari, terkunci. Oke? Dia balik ke tetangga nyari-nyari selanjutnya. Apa keterangan Agus di saat itu? Sama persis dengan keterangan ibu itu. Confirm. Betul Bu, Benar, dia Pak? datang bawa pensil. Biar saya selesaikan. Betul Bu, kemudian saya dengar teriakan-teriakan ibu, nyari, saya pukul, saya ikat, saya masukin ke dalam lemari. Klop! Sekarang mau berubah-berubah. Silahkan. Benar. Ada beberapa yang sama rekan Hotmas Tompul, tetapi di dalam pemeriksaan, apalagi ini kasus pembunuhan menghilangkan nyawa orang masih umur 8 tahun, itu kan ada pemeriksaan tambahan, ada yang dirubah, ada yang ditambahkan. Itu hal yang wajar. Dari segi pembuktian, memang betul alat bukti yang sah adalah keterangan daripada saksi. Keterangan daripada ahli, bukti surat, Iya, itu bukti kita petunjuk, lihat. ya, Kita tunggu dan juga itu keterangan semua, terdakwa kan itu gitu. kita percayakan aja kepada pihak polisi. Setuju. Polisi lah Oke, nanti yang kita menyidik, tahan dulu. Kita polisi yang jeda mengungkap. Debat akan kembali saat lagi. Kita kembali debat saya ke Bang Aris. Tadi Anda sudah mendengarkan masing-masing keterangan dari kuasa hukum Agus dan juga dari Ibu M. Anda yang ikut melihat di TKP ketika jenazah Angelin ditemukan. Apa yang Anda lihat dari sana, Bang Aris? Ya, yang pertama tentu saya mau katakan bahwa apa yang dilaporkan oleh keluarga dalam arti Ibu MM dengan anak-anaknya itu pertama ke Polres Polsek Denpasar Timur itu dinyatakan hilang, bahkan dibuat di Facebook dan sebagainya. Dan ternyata faktanya tanggal 10 Juni itu kan tidak hilang, tetapi ada di rumah itu. Saya mau gambarkan tentunya seperti yang dugaan saya sementara itu, bahwa itu terbukti ada Agus di situ. Lalu kemudian ada pemilik rumah gitu kan. Lalu kemudian itu yang saya katakan seisi rumah. Masih ada lagi yang kos di sana berinisial S. Saya ketemu dan saya melakukan wawancara dengan itu. Tetapi saya dikejutkan itu pada saat mayat itu ditemukan, kondisinya itu bukan kondisi dibunuh di luar. Nggak mungkin itu dibopong karena kakinya itu seperti tersandar di tembok, kakinya ini terus kemudian dia memeluk itu, wajahnya ke sana dengan kondisi Meringkuk ini gitu hancur. posisinya. Ya, minta tolong saya kira kalau saya gambaran gitu kan. Itu hancur semua ini, hancur dan itu mungkin ya itu dugaan saya dibenturkan dulu di lantai, lalu kemudian disenderkan ke tembok, lalu dibenturkan di sini sehingga dia jepit seperti itu. Itu kondisi yang sangat menakutkan dan saya menyimpulkan bahwa itu tidak mungkin dia dari luar dibawa ke situ kan begitu. Berarti kan ada orang di dalam di situ yang terlibat. Saya tidak mau mengatakan si A si B, tadi sudah dinyatakan oleh Kaposan, saya sampaikan Bung Hotma misalnya, ini kan soal pembuktian ya, dikatakan oleh si inisial A bahwa dia melihat kan begitu. Nah, sekarang bagaimana pembuktian itu? Tentu Bung Hotma membela itu dalam arti ya apa yang bisa dibuktikan kan begitu. Tetapi kalau saya melihatnya bahwa itu terjadi di rumah itu, maka perlu ada pengembangan penyidikan siapa sih isi rumah itu yang melakukan pembunuhan itu. Ini tugas dari polisi. Jangan pergi kemana-mana karena ditemukan mayat ada di situ. Itu menurut saya kuncinya. Terjadi di rumah itu bukan berarti M juga Belum pelakunya. tentu, makanya ini pengembangan penyidikan. Kan ini kita praduga tak bersalah. Tetapi kan polisi punya bukti-bukti yang bisa menguatkan itu. Saya tidak tahu apa buktinya. Ada darah lah katanya tadi, ada sidik jari dan sebagainya. Kita dukung karena apa? Komnas Perlindungan Anak punya kepentingan siapa yang membuat Angelin itu menderita dan dianiaya. Itu kuncinya. Apakah seisi rumah atau orang di luar? Nah itu loh, itu kuncinya. Kalau saya kira. dikatakan seisi rumah ikut berperan, tidak menyebut satu persatu, artinya ada ibu pandu, ada ibu angkatnya di situ, ada. Kita ini ngomongnya benar nih sekarang. Saya benar terus, jangan bilang, jangan membuat orang tidak benar. Apa yang saya katakan benar. Oke. Karena Benar, Bang, ngomongnya. Karena apa? Bung Hotma itu tidak pernah jadi ke tempat kejadian perkara, hanya dengar dari Ibu M. Itu artinya Tidak kan pernah belum lihat ada langsung. pendidikan Udah belum. selesai nih, saya juga ngomong Itu ya. jangan bilang nggak benar, jangan mengklaim kita tidak benar. Menurut- Anda juga saya nggak akan katakan tidak benar, tetapi Anda benar Udah sebagai nih, penasihat hukum. gantian ngomong. Oke. Ya iya dong. Mau yang tidak benarnya apa? Masuk ke TKP yang musinya steril. Kita nggak usah berdebat di sini. Berapa banyak orang datang yang bilangnya untuk mencari kebenaran, injek-injek TKP.
Polisi sulit bilang yang mana ini. Maksudnya waktu Bang Aris datang ke TKP itu Terserah lah, urusan crime terserah scene lah. gitu. Nanti dibilang saya nyalain lagi. Biar dong saya selesaikan dulu. Kita kan jadi lari dari permasalahan ini. Ada bercak darah. Bercak darahnya di mana? Kalau betul ada bercak darah, akibat apa? Apakah mimisan, darah anjing, darah kucing? Kan ini semua menggiring. Begitu. Ada apa lagi? Ada warisan, ada itu, ada ini. Apa ini? Saya kasih tahu nih sama mahasiswa biar dengar. Ada tugas luhur pada para pengacara untuk menyampaikan kebenaran dalam publik. Mesti tahu itu. Belajar hukum tidak bisa di Fakultas Hukum. Belajar pada saat ada perkara yang menarik perhatian masyarakat. Ada tugas luhur saya untuk memberikan pada masyarakat. Ini loh hukum, ada azas praduga tidak bersalah. Bang Hotma, Begitu. tadi kalau Anda bilang ini semua menggiring-giring agar ibu angkatnya jadi TSK. Anda punya nggak mungkin bukti nih untuk menyangkal, membantah semua opini itu? Pertama yang harus membuktikan yang menuduh, bukan kami. Kami menyangkal aja nanti dengan bukti-bukti juga. Ada azas praduga tidak bersalah. Orang marah-marahin saya, kok ngebela begitu? Saya tanya, kalau ibu kalian dituduh, difitnahkan segala macam, mau nggak saya bela? Bang Haposan, Anda punya buktinya nggak? Kan ini dari pihak Agus nih yang mengatakan saya disuruh oleh M. Ada buktinya nggak? Gini Anggi, Jadi jangan gini, cuma Mbak. omongan. Oke, Mesti ya ada makanya bukti kita lain, dengarkan ini. gitu. Kita Kita dengarkan percayakan aja buktinya. kepada penyidik. Kan sudah saya bilang, ada fakta, ya kan? Ada fakta, ada bukti keterangan daripada saksi. Nanti akan didukan dengan poin-poin yang lain. Kita percayakan ke penyidik. Ada juga keterangan terakhir tanggal 20. Saya tambahkan nih, keterangan daripada tersangka AG menyatakan untuk memastikan apakah adik kita Angelin ini mati, diperintahkan juga untuk menyulut rokok kepada AG. Tapi AG tidak mau, justru M lah yang menyulut. Dipastikan juga disuruh menginjak kakinya. Injak katanya, dia tidak mau nginjak. Dalam berita acara pemeriksaan tambahan tadi Pak Aris Merdeka Sirait menyatakan ada laporan polisi di Polsek Sanur. Betul, tersangka AG pada saat itu juga dimintai keterangan. Saat dia pulang selalu ditunggui oleh Ibu MM. Apa yang disampaikan? Kamu buka rahasia ya? Itu disampaikan, kamu buka rahasia ya? Artinya apa? Ya artinya kan kalau kembali kepada yang dibilang tadi berbelit-belit yang pertama itu, seperti yang saya bilang, kalau benar dia pelaku tunggal, kenapa ada orang melakukan pengancaman? Di tanggal 25, saya sampaikan di dalam forum ini, di tanggal 25, pada saat anjing daripada MM ribut, tiba-tiba Ibu MM keluar, kamu pukuli anjing saya ya? Oh tidak Bu, tadi ribut makanya saya lepas. Kamu saya laporkan ke polisi. Dia tiba-tiba masuk ke kamar, keluar dari kamar, dia pikir ngambil handphone. Ternyata dia bawa kelewang, ditodongkan di lehernya. Kamu jangan buka rahasia, kalau tidak kamu mati, saya mati, atau kita sama-sama mati. Itu di awal, Itu kan berarti kan masih ada orang lain. keterangan lagi, gimana Bang Hotma? Inilah, ini keterangan satu orang. Sudahlah, ngapain sih ngeributin keterangan satu orang yang berganti-ganti terus? Saya pusing kepala saya ngadepin orang-orang begini. Kejadian Oke. tanggal 16. Kejadian Saya tanggal kira 16 Mei. itu kan hak dia. Iya, boleh, Hak boleh. membela, dia membela juga. Dan hak Boleh. saya juga mengatakan ada dugaan konspirasi kejahatan itu di rumah itu. Silakan, Bos, Ya itu, silakan. saya, Iya. jadi Serius jangan, loh, Bang, konspirasi jangan kejahatan. hambat orang Bukan lain. menghambat, ini kan Nanti kejadian aja menggiring. di pengadilan, Bos, makanya itu. ngapain ngebelain dia yuk? Saya Kejadian tidak tanggal membela. 16. Oke. Iya, teman. Saya cuma mau bilang, Hah? keterangan satu orang jangan diumbar di publik, menggiring itu. Ngerti nggak nih semua? Ini kan ngomongan satu orang. Ini kuliah atau apa Yang sih? Ini pembunuh. kuliah. Ini kan dalam Ini masuk Tunggu, penyelidikan. tapi keterangannya mana? Ini kan Ini perlu. bukan Oke. kuliah ini. Saya Oke, tidak oke, studi oke. kuliah. Saya akan kasih keterangan, mencerahkan para Apa mahasiswa. mencerahkan? Kita bicara tentang engine, bicara tentang hukum. Takut kan? Bentar. Kok takut? Siapa yang bilang takut? Tepuk tangan. Ada yang takut. Takut. Bang, tunggu. Oke, kalian belajar hukum nih kita nih. Tadi ada bilang keterangan satu orang tidak bisa. Ini kan kalau gitu Margaret juga keterangan satu orang kan? Artinya juga Ya nggak pernah didengarkan silakan, kan? tapi saya tidak umbar-umbar. Tuh, Yang silakan. saya tidak suka omongan satu orang yang belum tentu kebenarannya diumbar, menggiring orang. Oh iya, dia yang membunuh. Oh dia surah buku celana, buka celana. Oh iya bawa kelewang. Oh iya ngerokok. Itu Apa kan yang salah di omongan situ? satu Apa yang salah orang. di situ? Hah? Apa yang salah? Umbar-umbar cerita itu. Apa yang salah dalam konteks hukum? Kan ngebelain kan? Loh, ya memang saya bela Tepuk dalam tangan.
Saya membelai supaya adik Angelin yang tersiksa itu terbongkar siapa penyebabnya. Itu kepentingan saya. Anda ngawur, nanti saya ngomong ngawur juga. Banyak tuh Angelin di kolong jembatan, di itu. Apa yang saya Anda kerjakan menyerang saya. Apa yang saya kerjakan nggak mungkin cerita. Jangan ajarin saya, bos. Ibu saya kalian sebagai penasihat Angelin hukum, sudah saya meninggal. Ribut aja. Yang di kolong jembatan, yang di jembatan. Wah, pidato sekarang, Hotma. pidato anak jalanan. Karena konteksnya sekarang kan kita membongkar siapa pembunuhnya Angelin, makanya kita bahas Angelin. Oke, kita jeda dulu dan sebentar, nanti debat akan kami lanjutkan, kita juga minta pendapat dari Bang Reza. Usai jeda, saat lagi. Berbekal keterangan saksi dan sejumlah alat bukti, tim penyidik Polda Bali terus mendalami kasus pembunuhan Angelin. Bahkan tim identifikasi sidik jari atau yang dikenal dengan Inafis Mabes Polri diterjunkan ke tempat kejadian perkara untuk menemukan alat bukti baru guna menjawab teka-teki siapa yang telah menghabisi nyawa bocah cantik ini. Hasilnya, bercak darah dan sidik jari ditemukan di tempat kejadian perkara yang diyakini dapat membuka tabir siapa pelaku pembunuhan Angelin yang sebenarnya. Laboratorium forensik cabang Denpasar juga rekan-rekan kami tim Inafis Polda dan Polres, mereka menemukan beberapa jejak baik berupa sidik jari maupun darah. Tentu ada barang-barang bukti yang lain yang juga dibawa serta untuk mencari jejak-jejak apa yang ditinggalkan oleh pelaku tindak pidana yang menyebabkan kematian dari Angelin ini. Mudah-mudahan ada perkembangan yang signifikan yang kemudian memperkuat keterangan dari tersangka AG ini. Ya, publik tentu berharap jika penyidikan kasus pembunuhan Angelin dapat mengungkap siapa pelaku pembunuhan bocah cilik ini. Benarkah ada pelaku lain yang telah menghabisi nyawa Angelin? Ya, penyidikan polisi sekarang mulai terganggu dengan berubah-ubahnya keterangan dari tersangka Agus. Apa, Bang Reza, menurut Anda kira-kira yang membuat Agus ini, tersangka ini, berubah keterangannya dalam BAP-nya beberapa kali? Tidak sedikit dari kita, Mbak Anggi, termasuk profesional sekalipun yang begitu terobsesi untuk mencari pengakuan atau kesaksian. Padahal silakan buka ratusan bahkan ribuan hasil penelitian psikologi forensik, simpulannya solid. Pengakuan, kesaksian adalah barang yang paling merusak dalam proses pengungkapan kasus hukum. Paling merusak. Nah, terkait dengan apa yang menyebabkan kemudian seorang tersangka, dalam hal ini tersangka A, berubah-ubah pengakuannya, ada sekian banyak penjelasan, mulai dari yang beraroma konspirasi sampai penjelasan paling manusiawi. Kita bicara yang manusiawi saja. Pertama, ironi viktimisasi. Setiap pelaku kejahatan pasti berusaha untuk menggeser dirinya dari sorotan. Dia berusaha untuk menunjukkan kepada dunia bahwa saya tidak bersalah. Kalaupun saya bersalah, saya bukan orang yang paling harus dipersalahkan. Jadi membagi kesalahan dengan orang lain? Berbagi kesalahan ke pihak lain. Suatu hal yang sangat manusiawi dilakukan oleh orang. Itu pertama. Yang kedua, jangan-jangan kesaksian atau pengakuan yang berubah-ubah ini adalah indikasi bahwa sesungguhnya tersangka A tidak dalam kondisi siap untuk memberikan informasi. Setiap orang, jangankan berbuat kesalahan, kita tidak bersalah, masuk dalam sebuah proses atau situasi interogasi pun pasti stresnya luar biasa. Stres hingga derajat tertentu dibutuhkan agar kita bisa fokus, kita bisa konsentrasi, informasi kita bisa berikan. Tapi kalau bayangkan, dijemput, diapit, diperiksa dalam ruang tertutup, pemeriksaan secara maraton, berulang kali, diberikan alat ini dan itu, hanya dikhawatirkan bisa meningkatkan derajat stres hingga kadar yang tidak lagi bisa ditoleransi. Kalau stres sudah sampai melewati ambang yang bisa ditoleransi, maka hampir bisa dipastikan bahwa daya ingat juga akan ikut kacau balau. Jadi menurut Anda SKA ini masalahnya apa yang menyebabkan berubah-ubah? Kalau saya ingin rekomendasikan, daripada kita terus-menerus terobsesi mencari atau membongkar pengakuan dari A dengan menggunakan berbagai macam cara dalam rangka tanda petik memuaskan kepentingan halayak, lebih baik berikan kesempatan sementara waktu kepada tersangka A untuk jeda. Berikan kesempatan kepada dia untuk meredakan stres yang dia punya dengan harapan bahwa memori akan bisa pulih kembali. Oh, artinya masalah di memori ya? Coba kita tanya Bang Haposan, apakah benar karena klien Anda masalah mengingat dan akhirnya keterangannya berubah-ubah? Jadi masalah pembuktian, kalau saya ikuti alur dari Pak Reza, ya kan, dibilang semacam ada skenario, ada tekanan, ya kan? Kalau seandainya seorang pelaku kejahatan secara umum kan menyembunyikan barang bukti, ini faktanya
dia diperintahkan oleh Ibu MM untuk membuka baju. Saya keberatan kalau dibilang fakta. Maaf Bang Anggi. Keterangan. Maaf. Interpretasi Bang Haposan salah. Iya, Saya tidak saya mengatakan teruskan. konspirasi. Saya tidak mengatakan seperti itu. Kan dibilang begini. Dengarkan dulu dong. Ibu MM menyampaikan bahwa Harus cepat buka dipotong baju, kalau nggak benar. buka celana. Kalau seorang pelaku kejahatan melakukan kejahatan secara umum kan menyembunyikan. Ini keterangan daripada TSK AG. Saya ikuti Sebenarnya itu dong. keterangan Dibilang ya. tadi protes masalah kalau fakta. gitu boleh. Coba saya ikuti kan. Keterangan satu orang. Seseorang melakukan kejahatan secara umum, ya adik-adik mahasiswa yang ada di sini pasti menyembunyikan. Ini dalam keterangannya ada baju, ada celana ditaruh di tubuh korban lalu dikubur. Nggak. Ini tugas penyidik lah untuk melakukan Oke, penyidikan. Bang, Dan pertanyaan terhadap saya- setiap keterangan Mbak Anggi, terhadap setiap keterangan kewajiban polisi lah untuk melakukan penyelidikan setiap kata demi kata dan juga nanti akan dikonfrontir. Benar nggak ini keterangannya? Satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, pada saat diperiksa di Polresta Pak Reza, itu memang saya lihat dia dalam keadaan tertekan. Pada tanggal 13, tersangka AG diminta keterangan di Polda sebagai saksi terkait pentelantaran anak yang diduga dilakukan oleh MM. Pada saat diberikan keterangan sampai dini hari, saya dengar dini hari langsung dilakukan penangkapan terhadap MM, selanjutnya besoknya dilakukan penahanan. Berarti keterangan daripada tersangka AG ini sangat menentukan di dalam kasus tersebut sehingga langsung dilakukan penangkapan. Dan pada saat itu juga penahanannya dialihkan atau ditahan di Polda Bali, bukan di Polresta lagi. Dan dia saya dengar sudah dilayani oleh pendeta dan tentu polisi punya cara untuk Bagi saya memberikan boleh komentar. masukan Iya, kepada iya. tersangka. Oke. Saya sulit untuk merespon Bang Haposan karena titik berangkatnya juga sudah salah dalam menafsirkan pernyataan saya. Beliau selalu memberikan warna konspirasi dalam berbagai macam telaahnya. Sementara yang saya katakan tadi adalah sebuah penjelasan yang sangat manusiawi. Oke. Kita Nah, harus kalau bicara kita tentang bicara psikologi penjelasan segala macam. konspirasinya dari Anda apa Bang Reza? Kan ada dua tadi. Saya enggan untuk masuk ke wilayah konspirasi karena hanya membuat hiruk pikuk tidak karuan saja. Tapi kalau masyarakat atau sebagian masyarakat sangat ingin sampai pada sebuah simpulan bahwa Angelin tidak mungkin dihabisi oleh satu orang, jangan lupa tahun 80-an di percetakan negara dekat LP Salemba ada seorang ibu guru yang dibantai kemudian dimutilasi lalu dikubur persis di bawah tempat tidurnya sendiri. Pelakunya siapa? Pelakunya suaminya sendiri dan tidak ada satu orang pun di dalam rumah itu yang tahu bahwa rumah itu sudah menjadi tempat penjagalan. Itu sebentar. Itu tahun 80. Sebentar Pak Reza, apa yang Anda ingin katakan adalah bisa Bahwa jadi Agus sendiri juga melakukannya. Tepat. Kasurian demikian pula. Tidak hanya satu, tidak hanya dua, tidak hanya tiga. Sekian banyak orang dibantai kemudian dikubur persis di halaman belakang. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa rumah itu sudah menjadi tempat jagal. Simpulannya, silakan kita berspekulasi macam-macam. Tapi Anggi, juga ada kemungkinan bahwa boleh nggak pelaku saya adalah bertanya? satu orang. Beliau ini kan saksi ahli nih. Oh tidak, saya bilang saya saksi ahli. Kan lagi kan salah menafsirkan. Saya tidak pernah mengatakan saksi ahli. Apa kriminolog? Atau saya minta pendapat di sini. Secara umum, pelaku kejahatan, saya tanya Bapak, umumnya menyembunyikan barang bukti nggak? Bagaimana bisa bilang? Secara umum bisa, pelaku aku kejahatan pelaku umumnya kejahatan. menyembunyikan barang bukti nggak? Oh, saya tidak mau bermain asumsi Nah, macam-macam tidak mau seperti itu. menjawab. Karena Karena faktanya- titik berangkat asumsinya sudah keliru dalam menafsirkan pernyataan saya tadi. Saya kan minta pendapat. Kalau memang mau ngasih pendapat silakan. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Bukan tidak mau, saya sebetulnya ingin kalau Bang Haposan berangkat dari tafsiran yang benar terlebih dahulu. Katanya keterangan. Gini. Saya mau bicara dulu nih. Jangan ada yang keberatan kalau kasih. Buat apa ini mahasiswa datang kalau Tidak tidak ada bukti dikasih keberatan, pencerahan? silakan, ini bebas di Oke. demokrasi. Oke. Selalu kok bisa bilang gitu, Oke. silakan. Mahasiswa dengarkan ini. Ya, saya kasih tahu. Saya pengacara tidak pantas berdiri di sini. Pengacara itu juga tidak pantas. Saya kasih ilustrasi. Pembalap balapan itu di sirkuit. Kalau dia balapan di jalan raya itu pembalap liar. Petinju bertinju di sirkuit. Kalau dia ninju orang di luar, dia preman. Salah, bukan di sirkuit. Di ring. Kita saat lagi debat akan kembali teruskan. untuk Anda. Sebentar Bang, kita jeda dulu sebentar. Enggak, ini penting apa-apa. ini. Ya. Pengacara. Lanjutkan tadi yang terputus, Bang Haposan. Pertanyaan saya sepertinya belum terjawab tadi. Yang membuat tersangka Agus ini berubah-ubah. Pernyataannya ini apa? Apakah karena stres seperti Bang Reza bilang, karena alasan manusiawi ya Bang? Atau memang mungkin ada hal lain yang menyebabkan Agus berubah keterangannya? Terima kasih Mak Anggi. Jadi keterangan tersangka memang betul berubah-ubah di awal. Karena dia dalam keterangannya juga disampaikan dia di bawah ancaman. Seperti yang saya sampaikan pada saat dia keluar tanggal 25. Seperti tadi saya sambungkan pada saat anjingnya menggonggong, ribut, loncat ke dadanya, dilepas. Tiba-tiba ibu MM masuk ke kamar
Dia pikir mengambil handphone, ternyata mengambil golok. Oke. Ada kalimatnya. Ini di bawah ancaman siapa Bang katanya? Ancaman dari MM kepada AG pada saat itu tanggal 25 Mei. Kamu mati apa saya mati, atau sama-sama kita mati, jangan buka rahasia. Itu di keterangan awal. Jadi, maksud saya begini, kalau di awal dia menyatakan melakukan pemerkosaan dan melakukan pembunuhan, tetapi di keterangan itu juga ditambahkan ada ancaman. Dan juga ada ancaman setelah keluar tanggal 25 dari seseorang lewat telepon. Itu rahasia, jangan kamu buat, kalau tidak kamu mati. Karena itu berulang-ulang, akhirnya apa? Handphonenya, SIM-nya dibuka, dipatahkan, dibuang. Oke. Pada tanggal 10 lah dia tertangkap. Demikian Mbak Anggi. Oke Bang, tadi berarti perubahan keterangan TSK ini karena ada ancaman dari klien Anda. Males lah saya ngomongin pembohong begini, buat apa? Oh, klien Anda dibilang bohong. Bang Tadi kan Pak Kapolda Roni Sompi sudah menyatakan keterangan daripada tersangka akan dikuatkan dengan bukti-bukti yang lain. Pada saat keterangan dari tersangka ini mengarah kepada MM, Kapolda kan menyatakan Roni Sompi ada hal yang menggembirakan. Kalau saya berdasarkan fakta saja pasal 184 KUHP, dalam 184 KUHP kan ada tentang keterangan saksi merupakan bukti, ya kan? Dikuatkan lagi nanti keterangan ahli, bukti petunjuk, bukti surat, baru terakhir keterangan terdakwa. Tugas polisi lah untuk mengumpulkan bukti-bukti. Faktanya sekarang polisi sudah mendatangkan dari Napis Mabes Polri seorang jenderal irjen turun untuk melakukan penyelidikan bahwa masalah ini serius menghilangkan nyawa orang. Menurut saya secara pribadi justru dari keterangan daripada klien saya AG ini justru disinilah diungkap fakta yang sebenarnya bahwa dia bukan pelaku tapi dia hanya membantu. Pasal 55. Demikian Mbak Anggi. Oke, tapi Bang, saya jawab nih. Oke. Serta. Itu kan kata pengacaranya dia. Ini kata tersangka di Bang Hotma. Kita nggak tahu. Ada BAP-nya, ada BAP-nya, ada. Anda yang Kata ya udah tersangka. kita terusin Nanti aja polisi dulu ya. akan mengungkap bukti-buktinya. Keterangan saksi itu harus didukung alat bukti. Udah itu Iya, aja. betul. Apapun Anda bicara silahkan. Iya, nanti ada pasal yang penting begini 185. nih, itu Kapolda bicara ada hal yang menggembirakan. Kita punya benak nih kebanyakan orang. Oh udah terang nih, terang ke arah Margaret. Bisa juga sudah terang. Hanya Agus pelakunya. Bisa kan? Itu persepsi. Jangan diarahkan kepada Itu persepsi. Margaret. Nanti ada kan pasal 185 bersesuaian Setuju dengan mau ini. pasal manapun juga, Bersesuaian. saya bicara bahasanya Kapolda. Kapolda bilang sudah mulai terang. Apa terang Margaret yang pembunuh atau memang Agus satu-satunya dua-dua begitu kemungkinan bos? di situ ya. Jangan digiring. Udah terang Margaret. Kita Nggak percaya bener. kayak ke penyidik. Nanti pada waktunya Makanya akan dibuka. setuju, kita tunggu pembuktian. Ya, gitu. setuju. Oke. Kita tunggu. Oke, Bang Reza, sekarang tugas Anda untuk mengelaborasi nih. Tadi katanya ada alasan manusiawi yang membuat orang berubah-ubah keterangannya sama konspirasi. Kalau menurut Anda apa konspirasinya? Sesungguhnya saya tidak begitu yakin bahwa ada warna konspirasi yang membuat pengakuan tersangka ini berubah-ubah. Apa yang membuat Anda tidak yakin? Karena ini merupakan kejahatan umum. Dengan segala hormat saya ke keluarga, dengan segala kesedihan yang saya punya terhadap almarhumah Angeline, ini kan bukan merupakan kejahatan luar biasa, bukan extraordinary crime. Jadi apa value yang bisa didapat dari sebuah kasus umum ini? Saya tidak berpikiran itu sebuah konspirasi. Saya cenderung untuk mengkhawatirkan satu hal. Kita keluar dari ruang interogasi, kita masuk ke ruang publik. Pertanyaan besar yang akan kita jawab. Seberapa jauh kemudian narasi yang berkembang di publik bisa mempengaruhi objektivitas dan profesionalitas teman-teman di kepolisian? Pertanyaan itu harus kita jawab. Pada gilirannya akan terjawab nantinya. Tapi izinkan saya untuk mengutip satu hasil riset. Di Amerika Serikat, selama beberapa tahun pasca tahun 90-an, angka statistik kejahatan menurun. Tapi karena narasi yang berkembang di masyarakat adalah kejahatan seolah-olah, saya garis bawahi. Karena narasi yang berkembang di masyarakat adalah kejahatan seolah-olah tetap marak, maka ketakutan semakin merajalela. Dan ujung-ujungnya adalah tuntutan kepada penegak hukum untuk kemudian beresiko mengambil langkah-langkah yang bisa saja memenjarakan orang yang sesungguhnya tidak bersalah. Oke. Ini artinya tidak hanya kekhawatiran tentang bagaimana proses yang sedang berlangsung di ruang interogasi seperti yang saya katakan tadi, tapi berbagai macam lalu lalangnya narasi publik yang berkembang sekarang tidak tertutup kemungkinan akan bisa membiaskan proses penegakan hukum itu sendiri. Walaupun saya tetap membangun optimisme bahwa teman-teman khususnya di Polda Bali akan tetap bisa berjalan lurus. Artinya ini keterangan-keterangan bisa menggiring opini kan, begitu menurut Anda? Itu kan teori yang Anda sampaikan, fakta itu. Sebentar saya omong dulu dong. Ya, kalau Ini teori teori tidak bisa gitu kan. didengar repot juga nih. Pak, Anda tadi juga begitu, gimana sih?
Emosi aja. Emosi aja. Loh, bukan emosi. Kalau Anda mau ngomong sampai acara ini selesai pun saya hormat. Silakan ngomong aja, kuliah aja kita. Tapi kita nggak silakan kan ngomongnya. Oke, lanjutkan. Bang Aris lanjutkan. Ini kan kesempatan kepada saya. Sebentar, Bang Reza. Dengar. Kita kasih kesempatan Bang Aris dulu. Faktanya Bung Reza, Angelin itu tersiksa mati teraniaya begitu keji di tempat ibu angkatnya. Ada ibu angkat di situ, ada Agus. Anda tadi mensebatkan konspirasi dari teori-teori tadi. Tidak. Sebentar. Ya. Nanti jelaskan, Bung. Artinya apa yang saya katakan? Fakta itu ada. Oleh karena itu, Bung Hotma, Haposan, buktikan siapa yang penyebab kematian itu. Jadi coba cari. Saya tidak akan pernah mundur apapun alasannya. Teraniaya anak Indonesia itu harus diperjuangkan oleh siapapun. Oke. Nanti Bang Reza boleh ditanggapi, tapi kita harus bicara sejenak, debat akan kembali sesaat lagi. Artinya kan enggak. Bang Reza, tadi yang saya tangkap ada ketakutan bahwa polisi akhirnya mengadili kasus ini berdasarkan opini publik yang terbentuk, begitu kurang lebih. Saya sekali lagi membangun optimisme bahwa teman-teman di Polda Bali akan bisa tetap istiqomah, akan tetap bisa melakukan pengusutan kasus ini hingga tuntas secara lurus. Tetapi paling tidak untuk sebuah safeguard, untuk antisipasi harus kita beberkan. Ada juga temuan yang ilmiah yang membuktikan bahwa opini publik, narasi yang berkembang itu juga bisa membelok-belokkan proses penegakan hukum itu sendiri. Nah itu tadi yang saya coba garis bawahi. Saya ingin komentari Bang Aris sedikit tadi ya. Percayalah Bang Aris, saya punya anak. Kesedihan saya terhadap kasus Angelin ini luar biasa. Tapi pada saat yang sama kita juga harus pegang kuat-kuat, kita gigit dengan geraham kita kuat-kuat bahwa jangan sampai kita memenjarakan orang yang tidak bersalah. Dua hal ini harus sama-sama kita pegang. Kecintaan kita pada anak dan juga komitmen kita bahwa pada kebenaran jangan sampai memenjarakan orang yang tidak bersalah. Oke, tapi apakah menurut Anda polisi sudah tepat juga menetapkan Agus sebagai tersangka di sini, mengingat ada keterangan yang berbeda-beda? Tepat atau tidaknya prosesnya nanti akan menunjukkan. Tapi hingga saat ini karena teman-teman Polda Bali sudah mengatakan bahwa tersangka pembunuhan adalah Agus, saya harus membangun sebuah keyakinan bahwa penetapan tersangka itu dikeluarkan oleh pihak yang paling kompeten untuk itu. Jangan lupa, kalaupun di tubuh almarhum Angelin ditemukan luka lebam, memar dan segala macam, jangan lupa sampai hari ini paling tidak Polda Bali menetapkan tersangka M sebagai tersangka penelantaran, bukan kekerasan. Silakan buka Undang-Undang Perlindungan Anak. Antara penelantaran dan kekerasan itu berbeda dengan sanksi hukum yang juga berbeda. Yang ditemukan oleh Komnas PA ada kekerasan juga nggak di sana? Iya, menurut saksi-saksi ya. Jadi menurut saksi, jadi saya kira bukan menurut Aris Merdeka. Menurut saksi mengatakan bahwa ada kesaksian terjadi pemukulan-pemukulan kan begitu. Nah itulah yang harus dibuktikan oleh polisi. Karena ada dua hal yang berbeda, kekerasan dengan penelantaran. Nah bisa saja kekerasan diikuti dengan penelantaran atau sebaliknya penelantaran diikuti dengan kekerasan mengakibatkan orang meninggal dunia, kan bisa begitu. Jadi saya kira polisi juga punya cara-cara untuk mengungkap kasus penelantaran atau kasus kekerasan mengakibatkan orang meninggal dunia. Kuncinya sekali lagi, apapun yang kita debatkan itu, Angelina itu mati mengenaskan dan mengerikan di rumah itu. Mari kita sama-sama cari siapa penyebabnya, karena pasti orang di sekitar itu, tidak mungkin itu dari luar kan gitu. Nah siapa orangnya itu yang harus pembuktian. Apakah M atau A itu yang harus kita buktikan. Haposan, Pak Hotma itu sama-sama bila tentu akan membela kliennya, di sana membela kliennya kan segitu. Saya di tengah-tengah. Kepentingan saya adalah antara orang yang berdebat ini tentang hukum, polisi lah yang akan mengembangkan penyidikan untuk mengetahui si adik kita itu mati mengenaskan oleh siapa, itu harus dibuktikan. Tetapi harus lihat itu di rumah itu kuncinya. Oke, Bang Hotma, tadi ada pintu masuk polisi penetapan tersangka penelantaran. Tadi dikatakan ada saksi yang menyebutkan ada kekerasan di sana yang mungkin saja bisa mengakibatkan kematian. Bagaimana? Ini kan baru saksi yang memberatkan. Ada saksi yang meringankan kok pada waktunya. Kita lihat aja begini. Tapi satu hal yang kita perlu masyarakat tahu, itu yang namanya Frankie menjelaskan melakukan pemukulan, menelantarkan macam-macam. Pada waktu Frankie itu memberi keterangan di Polda, saya datangin Ibu Margaret lagi diperiksa, saya bicara sama dia, Bu, di luar itu banyak orang bersaksi, Ibu menelantarkan, menyiksa begitu. Ibu harus punya saksi yang meringankan. Oh ya ada, banyak orang kok lihat saya menyayangi anak saya tidak pernah memukuli. Siapa Bu? Disebutlah si A, si B.
Si Franky dia sebut. Bu, ini benar Bu? Iya, Franky ini di rumah saya menyaksikan bagaimana saya menyayangi anak saya. Murni dong. Sementara itu ngejelek-jelekin. Saya tidak bilang sama ibu itu, Bu, ini orang lagi jelek-jelekin ibu. Tidak. Nah, sementara itu berbagai masukan dari orang-orang menyebutkan Franky itu bukan orang baik, Franky itu begini-begini menelantarkan anaknya. Ini perlu dikemukakan di saat para saksi akan datang. Orang bilang, kok kamu nyerang-nyerang pribadi si Franky? Undang-undang mengatakan hakim wajib melihat orang ini. Pantas nggak jadi saksi? Lihat kesusilaannya, lihat tingkah lakunya, lihat kebenarannya, dan persesuaian dengan saksi lain. Jadi jangan dengar, jangan percaya omongan Franky sebelum dibuktikan di pengadilan. Saya harapkan Franky berani datang ke pengadilan. Takutnya minta disumpah tidak datang ke pengadilan. Bang Hotma, terakhir Bang Haposan, apa nih yang banyak yang meragukan keterangan Agus, apa yang akan dilakukan oleh pihak kuasa hukumnya? Jadi saya tambahkan, Pak Kapolda juga akan menyatakan bahwa penetapan tersangka MM dalam kasus penelantaran anak merupakan pintu masuk untuk mengungkap kasus ini. Kita percayakan ini kepada penyidik, biar penyidik nanti melakukan penyelidikan siapa sih sebenarnya pelaku utama, siapa yang disuruh, siapa yang membantu. Karena faktanya kalau si AG ini pelaku, dari tanggal 16 sampai tanggal 25, kenapa dia ada di rumah itu? Ya kan? Kalau dia pelaku utama, kenapa di awal dia bilang ada yang mengancam? Kalau dia pelaku utama, kenapa begitu bodohnya dia membuka bajunya, membuka celananya, dibungkus dengan mayat adik kita Angelin, dibungkus lalu itu dikubur. Kalau untuk itu sudah diulang tadi, itu tugas polisi lah yang tugas polisi lah untuk melakukan penyelidikan. Membuktikannya nanti. Jangan pernah ada orang bicara faktanya. Fakta apa keterangan satu orang? Baik, tugas polisi akan membuktikan siapa. Kita percayakan kepada penyidik. Kasihan nanti Kapolda. Kapolda bilang akan ada pintu masuk. Bisa untuk membuktikan betul Ibu Margaret tidak bersalah. Itu begitu kalau itu kan bicara. pendapat dari Bang Hotma. Sementara kita percayakan aja pada penyidik. Sudahi malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Itu di sirkuit. Kalau dia balapan di jalan raya, itu pembalap liar. Petinju bertinju di sirkuit. Kalau dia ninju orang di luar, dia preman. Di ring. Salah, di ring. Lagi debat akan kembali untuk Anda. Sebentar Bang, kita jeda dulu sebentar. Enggak, ini penting apa-apa. ini. Ya. Pengacara. Lanjutkan tadi yang terputus, Bang Haposan. Pertanyaan saya sepertinya belum terjawab tadi. Yang membuat tersangka A, Agus ini berubah-ubah. Pernyataannya ini apa? Apakah karena stres seperti Bang Reza bilang, karena alasan manusiawi ya Bang? Atau memang mungkin ada hal lain yang menyebabkan Agus berubah keterangannya? Terima kasih Mak Anggi. Jadi keterangan tersangka memang betul berubah-ubah di awal. Karena dia dalam keterangannya juga disampaikan dia di bawah ancaman. Seperti yang saya sampaikan pada saat dia keluar tanggal 25, seperti tadi saya sambungkan pada saat anjingnya menggonggong, ribut, loncat ke dadanya, dilepas, tiba-tiba ibu MM masuk ke kamar, dia pikir mengambil handphone, ternyata mengambil golok. Ada kalimatnya. Itu di bawah ancaman siapa Bang katanya? Ancaman dari MM kepada AG pada saat itu tanggal 25 Mei. Kamu mati apa saya mati? Atau sama-sama kita mati, jangan buka rahasia. Itu di keterangan awal. Jadi, maksud saya begini, kalau di awal dia menyatakan melakukan pemerkosaan dan melakukan pembunuhan, tetapi di keterangan itu juga ditambahkan ada ancaman. Dan juga ada ancaman setelah keluar tanggal 25 dari seseorang lewat telepon. Itu rahasia, jangan kamu buat, kalau enggak kamu mati. Karena itu berulang-ulang, akhirnya apa? Handphonenya, SIM-nya dibuka, dipatahkan, dibuang. Pada tanggal 10 lah dia tertangkap. Demikian Mbak Anggi. Oke Bang, tadi berarti perubahan keterangan TSK ini karena ada ancaman dari klien Anda. Males lah saya ngomongin pembohong begini, buat apa? Oh, klien Anda dibilang bohong. Tadi kan Pak Kapolda Roni Sompi sudah menyatakan keterangan daripada tersangka akan dikuatkan dengan bukti-bukti yang lain. Pada saat keterangan dari tersangka ini mengarah kepada MM, Kapolda kan menyatakan Roni Sompi ada hal yang menggembirakan. Kalau saya berdasarkan fakta saja pasal 184 KUHP, dalam 184 KUHP kan ada tentang keterangan saksi merupakan bukti, ya kan? Dikuatkan lagi nanti keterangan ahli, bukti petunjuk, bukti surat, baru terakhir keterangan terdakwa. Tugas polisi lah untuk mengumpulkan bukti-bukti. Faktanya sekarang polisi sudah mendatangkan dari Napis Mabes Polri seorang Jenderal Irjen
Irjen turun untuk melakukan penyelidikan bahwa masalah ini serius menghilangkan nyawa orang. Menurut saya, secara pribadi, justru dari keterangan daripada klien saya AG ini, justru disinilah diungkap fakta yang sebenarnya. Bahwa dia bukan pelaku, tapi dia hanya membantu. Pasal 55. Demikian Mbak Anggi. Oke, tapi Bang, saya jawab nih. Turut serta. Itu kan kata pengacaranya dia. Ini kata tersangka di Bang Hotma. Kita nggak tahu. Ada BAP-nya, ada BAP-nya, ada. Anda yang ngomong, Ada. ya udah kita terusin Nanti aja polisi dulu ya. akan mengungkap bukti-buktinya. Keterangan saksi itu harus didukung alat bukti. Udah itu Ya, aja. betul. Apapun Anda bicara, silahkan. Ya, nanti ada pasal yang penting begini 185. nih, itu Kapolda bicara. Ada hal yang menggembirakan. Kita punya benak nih kebanyakan orang. Oh udah terang nih, terang ke arah Margaret. Bisa juga, sudah terang. Hanya Agus pelakunya. Bisa kan? Itu persepsi. Jangan diarahkan kepada Itu persepsi. Margaret. Nanti ada kan pasal 185 bersesuaian Setuju dengan mau ini. pasal manapun juga, Bersesuaian. saya bicara bahasanya Kapolda. Kapolda bilang sudah mulai terang. Apa terang Margaret yang pembunuh atau memang Agus satu-satunya? dua-dua Begitu kemungkinan bos. di situ ya. Jangan digiring. Udah terang Margaret. Kita Nggak percaya benar. ya ke penyidik. Nanti pada waktunya Makanya akan dibuka. setuju, kita tunggu pembuktian. Ya, Gitu. setuju. Oke. Kita tunggu. Oke, Bang Reza, sekarang tugas Anda untuk mengelaborasi nih. Tadi katanya ada alasan manusiawi yang membuat orang berubah-ubah keterangannya sama konspirasi. Kalau menurut Anda apa konspirasinya? Sesungguhnya saya tidak begitu yakin bahwa ada warna konspirasi yang membuat pengakuan tersangka ini berubah-ubah. Apa yang membuat Anda tidak yakin? Karena ini merupakan kejahatan umum. Dengan segala hormat saya ke keluarga, dengan segala kesedihan yang saya punya terhadap almarhumah Angeline, ini kan bukan merupakan kejahatan luar biasa, bukan extraordinary crime. Jadi apa value yang bisa didapat dari sebuah kasus umum ini? Saya tidak berpikiran itu sebuah konspirasi. Saya cenderung untuk mengkhawatirkan satu hal. Kita keluar dari ruang interogasi, kita masuk ke ruang publik. Pertanyaan besar yang akan kita jawab. Seberapa jauh kemudian narasi yang berkembang di publik bisa mempengaruhi objektivitas dan profesionalitas teman-teman di kepolisian? Pertanyaan itu harus kita jawab. Pada gilirannya akan terjawab nantinya. Tapi izinkan saya untuk mengutip satu hasil riset. Di Amerika Serikat, selama beberapa tahun pasca tahun 90-an, angka statistik kejahatan menurun. Tapi karena narasi yang berkembang di masyarakat adalah kejahatan seolah-olah, saya garis bawahi. Karena narasi yang berkembang di masyarakat adalah kejahatan seolah-olah tetap marak, maka ketakutan semakin merajalela. Dan ujung-ujungnya adalah tuntutan kepada penegak hukum untuk kemudian beresiko mengambil langkah-langkah yang bisa saja memenjarakan orang yang sesungguhnya tidak bersalah. Oke. Ini artinya tidak hanya kekhawatiran tentang bagaimana proses yang sedang berlangsung di ruang interogasi seperti yang saya katakan tadi, tapi berbagai macam lalu lalangnya narasi publik yang berkembang sekarang tidak tertutup kemungkinan akan bisa membiaskan proses penegakan hukum itu sendiri. Walaupun saya tetap membangun optimisme bahwa teman-teman khususnya di Polda Bali akan tetap bisa berjalan lurus. Artinya ini keterangan-keterangan bisa menggiring opini begitu menurut Anda? Itu kan teori yang Anda sampaikan, fakta itu. Sebentar saya omong dulu dong. Ya, kalau Ini teori teori tidak bisa gitu kan. didengar, repot juga nih. Pak, Anda tadi juga begitu, gimana sih? Emosi aja. Ngomong. Emosi Ih, aja. Loh bukan Oke. emosi. Kalau Anda Emosi mau aja. ngomong sampai acara ini selesai pun saya hormat. Silakan ngomong aja, kuliah aja kita. Tapi kita ganti kan ngomongnya. Oke, lanjutkan. Bang Aris lanjutkan. Berikan kesempatan Ya. kepada saya. Sebentar, Itu Bang kan Aris. saya dengar. Kita kasih kesempatan Bang Ya Aris kan? dulu. Faktanya Bung Reza, Angeline itu tersiksa mati teraniaya begitu keji di tempat ibu angkatnya. Ada ibu angkat di situ, ada Agus. Anda tadi mensebarkan konspirasi dari teori-teori tadi. Tidak. Sebentar. Ya. Nanti jelaskan, Bung. Artinya apa yang saya katakan? Fakta itu ada. Oleh karena itu, Bung Hotma, Haposan, buktikan siapa yang penyebab kematian itu. Jadi coba cari. maksud Bang Aris ini Saya tidak akan pernah sekedar- mundur apapun alasannya. Teraniaya anak Indonesia itu harus diperjuangkan oleh siapapun. Oke. Nanti Bang Reza boleh ditanggapi, tapi kita harus bicara sejenak, debat akan kembali sesaat lagi. Artinya kan nggak Yang masuk. Awalnya kan dia mendengar tangisan daripada adik kita Angeline yang menyatakan, "Mama, lepaskan saya." Itu yang didengar. Kurang lebih 3 menit tiba-tiba MM memanggil. "Agus, sini dulu," katanya kan. Dia masuk ke kamar daripada MM, dia melihat adik kita Angeline sudah tergeletak, berlumuran darah dan sempat dipangku. "Ibu, kenapa ibu lakukan ini? Ada apa ini?" katanya. "Kamu nuruti saja. Kalau enggak, kamu akan dihabisi di Bali. Kamu harus turut perintah saya. Ambilkan spray, ambilkan boneka Barbie." "Untuk apa, Bu?"
terus saja. Nanti kamu saya kasih upah sejumlah 200 juta. Dan pada saat itu diambil spray dan saat itu juga AG mengangkat dan dibantu oleh M untuk si AG di bagian kepala, lengan, Ibu M mengangkat pakai ngangkat kakinya, terus ditaruh di spray, diperintahkan lagi, ini diperintahkan, buka bajumu, untuk apa Bu? Turuti. Akhirnya dibuka bajunya, buka celanamu, dia nggak mau buka celana, buka katanya. Apa Setelah dibuka, ya ini kalau dibuka baju, dibuka celana, kalau benar dia pelaku tunggal, apakah tabiat dari seorang yang melakukan kejahatan harus menunjukkan barang bukti secara terang benderang yang dibungkus di kain spray lalu dikubur? Ini menjadi pertanyaan untuk juga dibahas oleh rekan-rekan dan ini kita percayakan kepada penyidik Polda Bali untuk melakukan penyidikan dan Polresta. Siapa sih sebenarnya yang terlibat dalam hal ini? Kalau kembali kepada BAP awal, kalau dia pelaku tunggal, tetapi ada ancaman. Kalau ada ancaman berarti ada orang lain. Tugas polisi lah yang melakukan penyelidikan siapa orang lain yang terlibat di sini. Demikian Mbak Anggi. Ada respon dari klien Anda terhadap pernyataan dari Agus? Ini rekan kita nih bicara, saksi itu barang bukti. Satu saksi bukan bukti. Apa yang mendukung dia? Ada saksi, ada bukti lain. Kan begitu. Kalau sudah dibuka apa yang diomongin saksi yang juga tersangka pembunuh, begini, saya kasih tahu. Pada waktu kejadian, jenazah ditemukan, diperiksa polisi lah. Ibu Margaret, anak-anaknya, dan Agus. Terpisah, kamarnya berlainan. Coba Ibu Margaret ceritakan apa? Dia ceritakan. Hari itu dia bikin mie berdua, mau makan mie. Ayamnya ribut. Si anak langsung, saya mau lihat. Dia lihat, balik setelah itu. Balik kan mau makan mie. Dia bilang, enggak Bu. Agus minta pensil. Dia ambil pensilnya. Dia balik ke kamar si Agus. Enggak balik-balik lagi. Biar saya selesaikan dulu. Langsung dipanggil. Udah lama kan enggak datang-datang. Angelin. Enggak keluar juga. Dicari ke sana sini enggak ada. Dia masuk ke kamarnya Agus. Dilihat di kolong. Kenapa lihat di kolong? Suka main petak umpet. Dilihat di kamar mandi enggak ada. Dibuka lemari, terkunci. Oke? Dia balik ke tetangga nyari-nyari selanjutnya. Apa keterangan Agus di saat itu? Sama persis dengan keterangan ibu itu. Confirm. Betul Bu, benar, dia datang bawa pensil. Biar saya selesaikan. Betul Bu, kemudian saya dengar teriakan-teriakan ibu, nyari, saya pukul, saya ikat, saya masukin ke dalam lemari. Klop! Sekarang mau berubah-berubah. Silahkan. Benar. Tetapi di dalam pemeriksaan, apalagi ini kasus pembunuhan menghilangkan nyawa orang masih umur 8 tahun, itu kan ada pemeriksaan tambahan, ada yang dirubah, ada yang ditambahkan. Itu hal yang wajar. Dari segi pembuktian, memang betul alat bukti yang sah adalah keterangan daripada saksi. Keterangan daripada ahli, bukti surat, itu bukti kita petunjuk, lihat. ya, Kita tunggu dan juga itu keterangan semua, terdakwa. kan itu kita gitu. percayakan aja kepada pihak polisi. Setuju. Polisi lah Oke, nanti yang kita menyidik, tahan dulu. Kita polisi jeda yang sejenak. mengungkap. Debat akan kembali saat lagi. Kita kembali debat. Saya ke Bang Aris. Tadi Anda sudah mendengarkan masing-masing keterangan dari kuasa hukum Agus dan juga dari Ibu M. Anda yang ikut melihat di TKP ketika jenazah Angelin ditemukan. Apa yang Anda lihat dari sana, Bang Aris? Ya, yang pertama tentu saya mau katakan bahwa apa yang dilaporkan oleh keluarga dalam arti Ibu MM dengan anak-anaknya itu pertama ke Polres Polsek dan Pasar Timur itu dinyatakan hilang, bahkan dibuat di Facebook dan sebagainya. Dan ternyata faktanya tanggal 10 Juni itu kan tidak hilang, tetapi ada di rumah itu. Saya mau gambarkan tentunya seperti yang dugaan saya sementara itu bahwa itu terbukti ada Agus di situ. Lalu kemudian ada pemilik rumah gitu kan. Lalu kemudian itu yang saya katakan seisi rumah. Masih ada lagi yang kos di sana berinisial S. Saya ketemu dan saya melakukan wawancara dengan itu. Tetapi saya dikejutkan itu pada saat mayat itu ditemukan, kondisinya itu bukan kondisi dibunuh di luar. Nggak mungkin itu dibopong karena kakinya itu seperti tersandar di tembok. Kakinya ini terus kemudian dia memeluk itu, wajahnya ke sana dengan kondisi ini hancur. Ya, minta tolong saya kira kalau saya gambaran gitu kan. Itu hancur semua ini, hancur dan itu mungkin ya itu dugaan saya dibenturkan dulu di lantai, lalu kemudian disenderkan ke tembok, lalu dibenturkan di sini sehingga dia
terjepit seperti itu kondisi yang sangat menakutkan, dan saya menyimpulkan bahwa itu tidak mungkin dia dari luar dibawa ke situ, kan begitu. Berarti kan ada orang di dalam di situ yang terlibat. Saya tidak mau mengatakan si A si B, tadi sudah dinyatakan oleh Haposan, saya sampaikan Bung Hotma misalnya, ini kan soal pembuktian ya, dikatakan oleh si inisial A bahwa dia melihat, kan begitu. Nah sekarang bagaimana pembuktian itu? Tentu Bung Hotma membela itu dalam arti ya apa yang bisa dibuktikan, kan begitu. Tetapi kalau saya melihatnya bahwa itu terjadi di rumah itu, maka perlu ada pengembangan penyidikan siapa sih isi rumah itu yang melakukan pembunuhan itu. Ini tugas dari polisi. Jangan pergi kemana-mana karena ditemukan mayat ada di situ. Itu menurut saya kuncinya. Terjadi di rumah itu bukan berarti M juga Belum pelakunya. tentu, makanya pengembangan penyidikan. Kan ini kita praduga tak bersalah. Tetapi kan polisi punya bukti-bukti yang bisa menguatkan itu. Saya tidak tahu apa buktinya. Ada darah lah katanya tadi, ada sidik jari dan sebagainya. Kita dukung karena apa? Komnas Perlindungan Anak punya kepentingan siapa yang membuat Angeline itu menderita dan dianiaya. Itu kuncinya. Apakah seisi rumah atau orang di luar? Nah itu loh, itu kuncinya. Kalau dikatakan seisi rumah ikut berperan, tidak menyebut satu persatu, artinya ada ibu pandu, ada ibu angkatnya di situ, ada. Kita ini ngomongnya benar nih sekarang. Saya benar terus, jangan bilang, jangan membuat orang tidak benar. Apa yang saya katakan benar. Oke. Karena benar Bang ngomongnya. Karena apa? Bung Hotma, jejak apa yang ditinggalkan oleh pelaku tindak pidana yang menyebabkan kematian dari Angeline ini. Mudah-mudahan ada perkembangan yang signifikan yang kemudian memperkuat keterangan dari tersangka AG ini. Ya, publik tentu berharap jika penyidikan kasus pembunuhan Angeline dapat mengungkap siapa pelaku pembunuhan bocah cilik ini. Benarkah ada pelaku lain yang telah menghabisi nyawa Angeline? Ya, penyidikan polisi sekarang mulai terganggu dengan berubah-ubahnya keterangan dari tersangka Agus. Apa, Bang Reza, menurut Anda kira-kira yang membuat Agus ini, tersangka ini, berubah keterangannya dalam BAP-nya beberapa kali? Tidak sedikit dari kita, Mbak Anggi, termasuk profesional sekalipun yang begitu terobsesi untuk mencari pengakuan atau kesaksian. Padahal silakan buka ratusan bahkan ribuan hasil penelitian psikologi forensik, simpulannya solid. Pengakuan, kesaksian adalah barang yang paling merusak dalam proses pengungkapan kasus hukum. Paling merusak. Nah, terkait dengan apa yang menyebabkan kemudian seorang tersangka, dalam hal ini tersangka A, berubah-ubah pengakuannya, ada sekian banyak penjelasan, mulai dari yang beraroma konspirasi sampai penjelasan paling manusiawi. Kita bicara yang manusiawi saja. Pertama, ironi viktimisasi. Setiap pelaku kejahatan pasti berusaha untuk menggeser dirinya dari sorotan. Dia berusaha untuk menunjukkan kepada dunia bahwa saya tidak bersalah. Kalaupun saya bersalah, saya bukan orang yang paling harus dipersalahkan. Jadi membagi kesalahan dengan orang berbagi lain? Kesalahan ke pihak lain. Suatu hal yang sangat manusiawi dilakukan oleh orang. Itu pertama. Yang kedua, jangan-jangan kesaksian atau pengakuan yang berubah-ubah ini adalah indikasi bahwa sesungguhnya tersangka A tidak dalam kondisi siap untuk memberikan informasi. Setiap orang, jangankan berbuat kesalahan, kita tidak bersalah, masuk dalam sebuah proses atau situasi interogasi pun pasti stresnya luar biasa. Stres hingga derajat tertentu dibutuhkan agar kita bisa fokus, kita bisa konsentrasi, informasi kita bisa berikan. Tapi kalau bayangkan, dijemput, diapit, diperiksa dalam ruang tertutup, pemeriksaan secara maraton, berulang kali, diberikan alat ini dan itu, hanya dikhawatirkan bisa meningkatkan derajat stres hingga kadar yang tidak lagi bisa ditoleransi. Kalau stres sudah sampai melewati ambang yang bisa ditoleransi, maka hampir bisa dipastikan bahwa daya ingat juga akan ikut kacau balau. Jadi menurut Anda SKA ini masalahnya apa yang menyebabkan berubah-ubah? Kalau saya ingin rekomendasikan, daripada kita terus-menerus terobsesi mencari atau membongkar pengakuan dari A dengan menggunakan berbagai macam cara dalam rangka tanda petik memuaskan kepentingan halayak, lebih baik berikan kesempatan sementara waktu kepada tersangka A untuk jeda. Berikan kesempatan kepada dia untuk meredakan stres yang dia punya dengan harapan bahwa memori akan bisa pulih kembali. Oh, artinya masalah di memori ya. Coba kita tanya Bang Haposan, apakah benar karena klien Anda masalah mengingat jadi akhirnya keterangannya berubah-ubah? Jadi masalah pembuktian, kalau saya ikuti alur dari Pak Reza, ya kan, dibilang semacam ada skenario, ada tekanan, ya kan? Kalau seandainya seorang pelaku kejahatan secara umum kan menyembunyikan barang bukti. Ini faktanya, dia diperintahkan oleh Ibu MM untuk membuka baju. Saya keberatan kalau dibilang fakta. Maaf Bang Anggi. Maaf. Interpretasi Bang Haposan salah. Iya, saya tidak mengatakan konspirasi. Saya tidak mengatakan seperti itu. Kan dibilang begini. Dengarkan dulu dong. Ibu MM menyampaikan bahwa harus cepat buka dipotong baju, kalau nggak benar. buka celana. Kalau seorang pelaku kejahatan melakukan kejahatan secara umum kan menyembunyikan.
Ini keterangan daripada TSK AG. Saya Sebenarnya itu keterangan, dibilang ya? tadi Iya, protes masalah kalau fakta. gitu boleh. Coba saya ikuti kan. Keterangan satu orang. Seseorang melakukan kejahatan secara umum, ya adik-adik mahasiswa yang ada di sini pasti menyembunyikan. Ini dalam keterangannya ada baju, ada celana ditaruh di tubuh korban lalu dikubur. Ya. Ini tugas penyidik lah untuk melakukan Oke, penyidikan. Bang, Dan terhadap pertanyaan saya, setiap keterangan Mbak Anggi, terhadap setiap keterangan kewajiban polisi lah untuk melakukan penyelidikan setiap kata demi kata dan juga nanti akan dikonfrontir. Benar nggak ini keterangannya? Satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, pada saat diperiksa di Polresta Pak Reza, itu memang saya lihat dia dalam keadaan tertekan. Pada tanggal 13, tersangka AG diminta keterangan di Polda sebagai saksi terkait pentelantaran anak yang diduga dilakukan oleh MM. Pada saat diberikan keterangan sampai dini hari, saya dengar dini hari langsung dilakukan penangkapan terhadap MM, selanjutnya besoknya dilakukan penahanan. Berarti keterangan daripada tersangka AG ini sangat menentukan di dalam kasus tersebut sehingga langsung dilakukan penangkapan. Dan pada saat itu juga penahanannya dialihkan atau ditahan di Polda Bali, bukan di Polresta lagi. Dan dia saya dengar sudah dilayani oleh pendeta dan tentu polisi punya cara untuk memberikan suatu masukan kepada tersangka. Oke. Saya sulit untuk merespon Bang Haposan karena titik berangkatnya juga sudah salah dalam menafsirkan pernyataan saya. Beliau selalu memberikan warna konspirasi dalam berbagai macam telaahnya. Sementara saya katakan tadi adalah sebuah penjelasan yang sangat manusiawi. Oke. Kita tidak harus bicara tentang psikologi penjelasan segala macam. konspirasinya dari Anda apa Bang Reza? Kan ada dua tadi. Saya enggan untuk masuk ke wilayah konspirasi karena hanya membuat hiruk pikuk tidak karuan saja. Tapi kalau masyarakat atau sebagian masyarakat sangat ingin sampai pada sebuah simpulan bahwa Angelin tidak mungkin dihabisi oleh satu orang, jangan lupa tahun 80-an di percetakan negara dekat LP Salemba ada seorang ibu guru yang dibantai kemudian dimutilasi lalu dikubur persis di bawah tempat tidurnya sendiri. Pelakunya siapa? Pelakunya suaminya sendiri dan tidak ada satu orang pun di dalam rumah itu yang tahu bahwa rumah itu sudah menjadi tempat penjagalan. Itu sebentar. Itu tahun 80. Bentar Pak Reza, apa yang Anda ingin katakan adalah bisa bahwa jadi Agus sendiri juga melakukan tepat. ya? Kasurian demikian pula. Tidak hanya satu, tidak hanya dua, tidak hanya tiga. Sekian banyak orang dibantai kemudian dikubur persis di halaman belakang. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa rumah itu sudah menjadi tempat jagal. Simpulannya, silakan kita berspekulasi macam-macam. Tapi juga ada kemungkinan bahwa pelaku adalah satu orang. Beliau ini kan saksi ahli nih. Oh tidak, saya bilang saya saksi ahli. Kan lagi kan salah menafsirkan. Saya tidak pernah mengatakan saksi ahli. Atau saya minta pendapat di sini. Secara umum, pelaku kejahatan, saya tanya Bapak, umumnya menyembunyikan barang bukti nggak? Bagaimana bisa bilang? Secara umum pelaku kejahatan umumnya menyembunyikan barang bukti nggak? Oh, saya tidak mau bermain asumsi macam-macam seperti itu. Karena titik berangkat asumsinya sudah keliru dalam menafsirkan pernyataan saya tadi. Saya kan minta pendapat. Kalau memang mau kasih pendapat silakan. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Bukan tidak mau. Saya sebetulnya ingin kalau Bang Haposan berangkat dari tafsiran yang benar terlebih dahulu. Keterangan. Gini. Saya mau bicara dulu nih. Jangan ada yang keberatan kalau kasih. Buat apa ini mahasiswa datang kalau tidak ada bukti dikasih keberatan, keterangan? silakan, ini bebas Oke. demokrasi. Oke. Selalu kok bisa bilang gitu, Oke. silakan. Mahasiswa dengarkan ini. Ya, saya kasih tahu. Saya pengacara tidak pantas berdiri di sini. Pengacara itu juga tidak pantas. Saya kasih ilustrasi. Balapan Itu tidak pernah jadi ke tempat kejadian perkara, hanya dengar dari Ibu M. Itu artinya Tidak kan belum ada pendidikan udah belum. selesai nih, saya juga ngomong Itu ya. jangan bilang nggak benar, jangan mengklaim kita tidak benar. Menurut- Anda juga saya nggak akan katakan tidak benar, tetapi Anda benar Udah sebagai nih, penasihat hukum. gantian ngomong. Ya iya dong. Mau yang tidak benarnya apa? Masuk ke TKP yang musinya steril. Kita nggak usah berdebat di sini. Berapa banyak orang datang yang bilangnya untuk mencari kebenaran, injek-injek TKP. Polisi sulit bilang yang mana ini? Maksudnya waktu Bang Aris datang ke TKP Terserah itu lah. gitu. Nanti dibilang saya nyalain lagi. Biar dong saya selesaikan dulu. Kita kan jadi lari dari permasalahan ini. Ada bercak darah. Bercak darahnya di mana? Kalau betul ada bercak darah, akibat apa? Apakah mimisan, darah anjing, darah kucing? Kan ini semua menggiring. Begitu. Ada apa lagi? Ada warisan, ada itu, ada ini. Apa ini? Saya kasih tahu nih sama mahasiswa biar dengar. Ada tugas luhur pada para pengacara untuk menyampaikan kebenaran dalam publik. Mesti tahu itu. Belajar hukum tidak bisa di Fakultas Hukum. Belajar pada saat ada perkara yang menarik perhatian masyarakat. Ada tugas luhur saya untuk memberikan pada masyarakat. Inilah hukum, ada azas praduga tidak bersalah.
Bang Hotma, Begitu. tadi kalau Anda bilang ini semua menggiring-giring agar ibu angkatnya jadi TSK. Anda punya nggak mungkin bukti nih untuk menyangkal, membantah semua opini itu? Pertama, yang harus membuktikan yang menuduh, bukan kami. Kami menyangkal aja nanti dengan bukti-bukti juga. Ada azas praduga tidak bersalah. Orang marah-marahin saya, kok ngebela begitu? Saya tanya, kalau ibu kalian dituduh, difitnahkan segala macam, mau nggak saya bela? Bang Haposan, Anda punya buktinya nggak? Kan ini dari pihak Agus nih yang mengatakan saya disuruh oleh M. Ada buktinya nggak? Gini Anggi, Jadi jangan gini, cuma Mbak. omongan. Oke, Mesti ya ada makanya bukti kita lain, dengarkan ini, begitu. kita Kita dengarkan. percayakan aja kepada penyidik. Kan sudah saya bilang, ada fakta, ya kan? Ada fakta, ada bukti keterangan daripada saksi. Nanti akan didukan dengan poin-poin yang lain. Kita percayakan ke penyidik. Ada juga keterangan terakhir tanggal 20. Saya tambahkan nih, keterangan daripada tersangka AG menyatakan untuk memastikan apakah adik kita Angelin ini mati, diperintahkan juga untuk menyulut rokok kepada AG. Tapi AG tidak mau, justru M lah yang menyulut. Dipastikan juga disuruh menginjak kakinya. Injak katanya, dia tidak mau nginjak. Dalam berita acara pemeriksaan tambahan tadi Pak Aris Merdeka Sirait menyatakan ada laporan polisi di Polsek Sanur. Betul, tersangka AG pada saat itu juga dimintai keterangan. Saat dia pulang selalu ditunggui oleh Ibu MM. Apa yang disampaikan? Kamu buka rahasia ya? Itu disampaikan, kamu buka rahasia ya? Artinya apa? Ya artinya kan kalau kembali kepada yang dibilang tadi berbelit-belit yang pertama itu. Seperti yang saya bilang, kalau benar dia pelaku tunggal. Kenapa ada orang melakukan pengancaman? Di tanggal 25, saya sampaikan di dalam forum ini. Di tanggal 25, pada saat anjing daripada MM ribut, tiba-tiba Ibu MM keluar, kamu pukuli anjing saya ya? Oh tidak Bu, tadi ribut makanya saya lepas. Kamu saya laporkan ke polisi. Dia tiba-tiba masuk ke kamar, keluar dari kamar dia pikir ngambil handphone. Ternyata dia bawa kelewang, ditodongkan di lehernya. Kamu jangan buka rahasia, kalau tidak kamu mati, saya mati, atau kita sama-sama mati. Itu di awal, Itu kan berarti kan ada orang lain. Keterangan lagi, gimana Bang Hotma? Inilah, ini keterangan satu orang. Sudahlah, ngapain sih ngeributin keterangan satu orang yang berganti-ganti terus? Saya pusing kepala saya ngadepin orang-orang begini. Kejadian Oke. tanggal 16. Kejadian Saya tanggal kira 16 Mei. itu kan hak dia. Iya, boleh, Hak boleh. membela, dia membela juga. Dan hak Boleh. saya juga mengatakan ada dugaan konspirasi kejahatan itu di rumah itu. Silakan, Bos, Ya itu. silakan. Saya, Iya. jadi Serius jangan loh, Bang, konspirasi jangan kejahatan. hambat orang Bukan lain. menghambat, ini kan Nanti buktikan menggiring. aja di pengadilan. Bos, Jadi itu. ngapain ngebelain dia yuk? Saya Kejadian tidak tanggal membela. 16. Oke. Iya, emang. Saya cuma mau bilang, Hah? keterangan satu orang jangan diumbar di publik, menggiring itu. Ngerti nggak nih semua? Ini kan ngomongan satu orang. Ini kuliah atau apa Yang sih? Ini membunuh. kuliah. Ini kan Depan dalam ini. masih penyelidikan. Tapi keterangannya Marta. Ini kan Ini perlu. Ah, bukan Oke. kuliah ini. Oke, Saya oke, tidak oke. kuliah. Saya akan kasih keterangan, mencerahkan para Apa mahasiswa. mencerahkan? Kita bicara tentang engine, bicara tentang hukum. Takut kan? Bentar. Kok takut? Siapa yang bilang takut? Tepuk tangan. Ada yang takut. Takut. Bang, tunggu. Oke, kalian belajar hukum nih kita nih. Tadi ada bilang keterangan satu orang tidak bisa. Ini kan kalau gitu Margaret juga keterangan satu orang kan? Artinya juga Ya nggak boleh silakan, didengarkan kan? tapi saya tidak umbar-umbar. Tuh, Yang silakan. saya tidak suka omongan satu orang yang belum tentu kebenarannya diumbar, menggiring orang. Oh iya, dia yang membunuh. Oh dia yang surah buku celana, buka celana. Oh iya bawa pelewang. Oh iya ngerokok. Itu Apa kan yang salah di omongan situ? satu Apa yang orang. salah di situ? Hah? Apa yang salah? Umbar-umbar cerita itu. Apa yang salah dalam konteks hukum? Kan ngebelain kan? Loh, ya memang saya bela Tepuk dalam tangan. saya betul. Saya membelai supaya adik Angelin yang tersiksa itu terbongkar siapa penyebabnya. Itu pelakunya. kepentingan saya. Oke. Bu. Anda ngawur, Oke. nanti saya ngomong ngawur juga. Banyak tuh Angelin di kolong Nggak, jembatan, ngawur, nggak. di itu. Apa yang saya udahlah. apa yang saya Anda kerjakan menyerang-nyerang nggak mungkin, saya. apa yang saya You, kerjakan nggak mungkin cerita. Jangan ajarin saya, Bos. Oke. Ibu saya kalian sebagai penasihat Angelin hukum, saya sudah ajarin. meninggal. Begitu Ribut dong. aja. Yang di kolong jembatan, yang di jembatan. Wah, pidato Oke, ini Bang sekarang, Hotma. pidato anak jalanan. Nggak ada Karena Iya. konteksnya sekarang kan kita membongkar siapa pembunuhnya Angelin, Nggak ada makanya yang kita lihat. bahas Bicara Angelin. tentang Oke, Angelin kita kok. jeda dulu dah sebentar, nanti debat akan kami lanjutkan, kita juga minta pendapat dari Bang Reza. Usai jeda, saat lagi. Berbekal keterangan saksi dan sejumlah alat bukti, tim penyidik Polda Bali terus mendalami kasus pembunuhan Angelin.
Bahkan tim identifikasi sidik jari atau yang dikenal dengan Inafis Mabes Polri diterjunkan ke tempat kejadian perkara untuk menemukan alat bukti baru guna menjawab teka-teki siapa yang telah menghabisi nyawa bocah cantik ini. Hasilnya, bercak darah dan sidik jari ditemukan di tempat kejadian perkara yang diyakini dapat membuka tabir siapa pelaku pembunuhan Angelin yang sebenarnya. Laboratorium forensik cabang Denpasar juga rekan-rekan kami tim Inafis Polda dan Polres, mereka menemukan beberapa jejak baik berupa sidik jari maupun darah. Tentu ada barang-barang bukti yang lain yang juga dibawa serta untuk mencari jejak. Misteri kematian Angelin kini mulai menemukan titik terang. Agustinus Tai alias Agus, satu-satunya tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus pembunuhan Angelin, akhirnya angkat bicara. Jika semula Agus mengakui bahwa dirinya lah yang membunuh bocah kelas 2 sekolah dasar ini, kini Agus mulai menyeret nama majikannya, Margriet Megawe, yang tak lain adalah ibu angkat korban. Tak main-main, Agus membeberkan jika Margriet Megawe lah pelaku pembunuhan Angelin yang sesungguhnya. Dia menyampaikan yang melakukan itu adalah M, tempat kejadiannya di kamar M. Dia hanya membantu membungkus, mengambil boneka, ya. Selanjutnya mengangkat dan melakukan penguburan. Dan semua itu dilakukan atas perintah dari Ibu M dengan janji dia akan dikasih imbalan sebesar 200 juta. Sontak pengakuan Agus ini dibantah keras oleh kuasa hukum Margriet Megawe. Kita kooperatif. Kenapa? Saya bisa keberatan kok. Ini anak kok, ada hubungan darah. Tidak boleh diperiksa. Tapi saya tidak mau. Biarlah terbuka sejelas-jelasnya. Yang hitam tetap hitam, yang putih juga putih. Tapi jangan yang hitam jadi putih, putih jadi hitam. Itu yang akan kita lawan. Semoga saja pengakuan Agus dapat membuka tabir kelam pembunuhan keji bocah cilik Angelin. Siapa sesungguhnya yang telah menghabisi nyawa gadis 8 tahun ini? Benarkah pernyataan Agus jika Margriet berada di balik kasus pembunuhan anak adopsinya sendiri? Misteri kematian Angelin masih terus bergulir. Berubahnya keterangan tersangka Agus setiap kali notabene menyulitkan atau mengganggu penyelidikan pihak kepolisian. Keterlibatan ibu angkat Angelin yang awalnya disangkal kini mulai dipertanyakan. Apakah benar pelakunya lebih dari 1 orang? Debat akan bahasnya malam hari ini. Saya langsung ke Bang Aris. Apakah penemuan Komnas Perlindungan Anak ada yang sama dengan pengakuan terbaru dari Agus? Iya, kalau kita runtut dari peristiwa awal tanggal 24 Mei di mana saya datang ke tempat kejadian perkara dan saya berdialog dengan Ibu N. Lalu juga saya punya kesempatan untuk bertemu dengan tersangka A. Lalu kemudian saya diberikan kesempatan secara sukarela juga hadir di tempat tidur atau di mana Angelin itu tidur. Dan setelah mendapatkan penjelasan-penjelasan itu dengan kondisi yang tentu saya tidak mau ceritakan lagi saya dalam kondisi tidak baik untuk menceritakan itu. Lalu saya kumpulkan lagi informasi-informasi. Saya mengedepankan praduga tak bersalah waktu itu. Saya katakan patut diduga karena pengalaman empirik kita dalam penanganan anak-anak yang dinyatakan hilang. Karena pada saat itu dinyatakan itu anak hilang. Sehingga datang ke sana saya ingin membantu dengan sukarela. Lalu saya katakan di mana anak itu. Dan kemudian masih ada di Denpasar dan seterusnya. Oke. Setelah itu saya mendapatkan informasi-informasi, akhirnya saya menyimpulkan bahwa patut diduga bahwa terjadi persekongkolan. Nah itu awalnya ya, patut diduga ada persekongkolan di dalam ruang lingkup di mana anak ini hilang. Masih itu kata hilang gitu ya. Lalu kemudian kita cari informasi-informasi, akhirnya saya sangat dikejutkan pada tanggal 10 Juni itu ternyata anak itu bukan hilang gitu loh. Anak itu tidak hilang tetapi ditemukan di situ. Dan menurut catatan otopsi itu dinyatakan 3 minggu sebelumnya sudah meninggal. Itu berarti tanggal 24 itu saya ada di situ. Nah yang menjadi pokok persoalan adalah
Saya hanya mau mengatakan bahwa asumsi yang saya sebut itu bahwa tanggal 10 itu terjadi gitu kan. Tetapi saya tidak menuduh siapapun karena polisi lah waktu itu yang menyatakan bahwa si A itu jadi tersangka. Saya tidak menggiring bahwa si inisial M itu bersalah, enggak. Jadi artinya apa? Saya bertanya waktu itu ketika anak itu ada di situ, mayat ada di situ, maka saya berkata kepada Kapolda waktu itu ya, mengatakan bahwa ini perlu ada pengembangan penyidikan. Nah itu. Nah lalu kemudian ternyata ini adalah tersangka si A mengaku seperti itu, mengaku dalam arti tadi. Nanti saya kira ada penjelasan berulang-ulang. Ada kecocokan nggak dari temuan Komnas PA dengan pengakuan Agus yang terakhir ini? Nah kalau saya patut diduga yang saya katakan tadi bahwa ada persekongkolan niat jahat, itu terbukti 10 karena ada Agus di situ dan ada seisi rumah. Tetapi saya tidak menyebutkan bahwa inisial M itu terlibat gitu, tidak. Tapi pengakuan dari si tersangka A itu. Jadi asumsi saya sejak awal itu terbuktikan di situ tanggal 10 itu karena Angelin itu ditemukan dalam kondisi jasad yang mengerikan. Oke, ada benang merahnya di sana Bang Hotma. Kalau Anda melihatnya bagaimana ini? Pengakuan Agus terakhir mengatakan dia disuruh oleh ibu angkat Angelin. Kalau saya bicara hukum sih, ini mahasiswa biar tahu ya. Hukum itu fakta dan bukti. Ini sekarang digiring agar semua orang menyalahkan Margaret. Contohnya narasinya aja tadi bilang, sudah ada titik terang. Sudah mulai terbuka. Narasi apa itu begitu? Sudah berpihak mengatakan condong kepada Margaret. Tapi ini kan berdasarkan pengakuan dari Agus. Artinya polisi juga tidak menerima itu, masih melakukan penyelidikan. Pengakuan gitu. yang mana? Kan berubah-berubah. Sudah pasti dia pembohong. Kenapa saya berani bilang begitu? Ada 5 keterangannya berubah-berubah. Pasti ada yang bohong. Oke, kita tanyakan kuasa hukumnya, Bang Haposan. Klien Anda berbohong, kata Bang Hotma, atas pengakuan yang berubah-ubah, 5 kali berubah. Makasih, Mbak Anggi. Saya tadi sependapat dengan rekan Hotma Sitompul. Dalam pengungkapan kasus kan harus menyangkut masalah fakta. Dari pendampingan terhadap tersangka AG, itu sudah ada fakta baru berdasarkan pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah antara lain keterangan saksi. Di dalam keterangan saksi pada saat saya dampingi pada tanggal 17 Juni, di sana dikatakan bahwa tersangka tidak pernah melakukan pemerkosaan maupun pembunuhan. Justru di dalam keterangannya menyatakan, dan sebelum dia secara pribadi juga ngomong ke saya, bahwa dia tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pemerkosaan, justru MM lah yang melakukan pemukulan dan juga pembunuhan di kamar daripada MM. Dan pada saat